satu hal, lu lapor sih gampang, lapor aja, ya kan? Bisa naik nggak laporan lu? Gua Udah. tantangin. Jadi jangan bilang gua panik lah, gua kabur lah. Memang Lu siapa? panik loh. Hah? Lu lebih hebat dari anaknya Ketum Hanura. Sebelum dihapus itu sudah di screenshot semua ya komentar-komentar si AL ini yang ngebahas Novi, yang menghina tanpa tanda tanya, yang menyebut nama. Jelas di situ. Bukan lagi bertanya, tapi sudah menuduh, gengs. Kalau dia menghapus komentar, berarti dia sadar, gengs, bahwa ada yang salah atau telah berbuat salah gitu kan. Dan kalau menurut gua kayak ada semacam ketakutan gitu kan. Kalau nggak takut kan nggak mungkin dia mau menghapus komentar itu ya kan. Jadi sebenarnya itu berkat itu diberikan berlimpah ke Agus. Jadi berkat yang sangat banyak yang diberikan ke Agus. Tapi bagaimana si Agus sendiri dia mengunci berkatnya sendiri. Ya benar, dengan adanya uang donasi itu tanpa kerja lagi dapetin uang 1,5 M itu dia kerja berapa puluh tahun juga belum tentu dapat gitu. Karena profesinya merasa direndahkan. Seperti itu. Ini sedang berjalan sih Pak, dari semua maskapai, bahkan ada maskapai luar juga yang ikut join. Yes, karena mereka sudah sangat marah. Karena dari asosiasi pramugari, semua maskapai dari luar dan dalam negeri itu siap ngedukung Novi dan semakin mantap untuk menjebloskan si AL ke dalam bui. Halo guys, balik lagi bareng gua Kata Katutus. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini kita masih update pembahasan soal Agus. Sedih banget ya, yang kayaknya makin seru, gengs. Karena kenapa, guys? Karena si Agus tidak akan mendapatkan uang donasi itu kembali. Habis itu pengacaranya kabur ya setelah dilaporin Novi, mencoba untuk menghilangkan barang bukti ya kan. Itu adalah bukti ketakutan dia, tapi sampai sekarang dia masih membuat video-video seolah-olah dia melawan gitu ya. Dia seolah-olah itu dia kebal hukum lah ya, merasa dikriminalisasi gitu sama Novi. Gile, Novi ini kayak dituduh dijadikan boneka oleh Bang Hotman lah. Apa urusannya gitu? Yang punya masalah kan si Novi sama elu. Lah kok ini mengambing hitam kan ke Novi ini cuman dijadikan boneka oleh si Bang Hotman Paris gitu loh. Karena si AL ini merasa Hotman Paris ini gak suka sama si AL gitu loh. Jadi gini ya, gengs, Kak Novi melaporkan AL ini itu atas dasar kemauan dirinya sendiri karena telah dihina oleh si AL ini. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat teman-teman mau belanja akhir tahun ini, gua udah siapin di keranjang special price buat kalian, gengs. Oke, lanjut. Yang pertama, gue akan beberkan nih beberapa hal ya soal Agus sedih banget ini, yang mungkin gak akan dapetin uang 1,3 miliar itu kembali ke tangannya, guys. Pablo Benua sebagai kuasa hukum para donatur juga sudah membeberkan bahwa mayoritas para donatur itu sepakat gitu, pengen duit donasi itu disalurkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dan tidak lagi diberikan kepada Agus. Dan keinginan para donatur itu kalau bisa nih ya, duit yang ada di Yayasan Kak Novi itu jangan terlalu lama tidak disalurkan gitu. Pengennya para donatur ini ya cepet-cepet disalurkan gitu loh, tapi jangan dikasih ke Agus. Karena geng, status uang yang sekarang ada di Yayasan Kak Novi itu belum jelas peruntukannya untuk apa gitu loh. Ya kemarin mungkin sepakat ya, uang itu memang peruntukannya untuk pengobatan Agus. Tapi semakin kesini ya semakin nggak kondusif lagi ya kan. Para donatur yang sudah sepakat ya oke untuk pengobatan Agus, tapi sisanya diberikan ke orang lain yang membutuhkan gitu kan. Tapi setelah semua pihak ketemu oleh pihak Kemensos, apa yang terjadi? Biang keroknya berulah lagi gitu guys, dengan melaporkan Novi. Dan masalah ini makin kisruh gitu loh, makin panjang lagi, malah jadi berjilid-jilid ini kasus gitu. Yang harusnya sudah mendekati perdamaian. Si FA juga sudah mencabut laporan Agus terhadap Novi ya kan. Kedensu juga sudah dicabut. Setelah itu si FA mengundurkan diri dari kuasa hukum Agus, digantikanlah oleh si AL. Bukannya membantu untuk perdamaian itu, justru malah memperpanjang permasalahan ini gitu loh. Karena kenapa? Ya mungkin karena dia baru masuk, gengs. Masa baru masuk udah mau damai aja gitu kan. Karena niat si AL ini menjadi kuasa hukum si Agus itu karena ada tujuan, gengs. Ada tujuan terselubung gitu loh. Salah satunya apa? Salah satunya ya si Agus suruh gunting pita ya kan pada awal-awalnya itu. Tujuannya untuk promosi, gengs. Dan kenapa si Agus ini ngelaporin Novi lagi? Itu ya karena si AL ini yang ngompor-ngomporin gitu loh. Apalagi laporannya sudah dicabut semua oleh
si FA gitu loh. Datanglah si AL yang udah nggak karuan lagi gitu loh. Karena si Agus ini masih menyimpan dendam terhadap Novi, dengan idenya si AL untuk melaporkan Novi itu, dia malah seneng gitu loh. Kalau gue lihat justru si Agus ini yang pengen ngelaporin si Novi kembali gitu, gengs. Cuma gara-gara nggak terima diparodikan oleh Kak Novi gitu. Padahal Kak Novi juga niatnya bukan memparodikan si Agus. Di situ juga tidak ada menyebut nama Agus, ya kan? Tidak ada menyinggung. Kak Novi itu membuat video itu ngikutin tren TikTok gitu, bukan bertujuan untuk memparodikan si Agus. Nah, dari situlah si Agus ini kembali melaporkan si Novi, gengs. Atas dasar terjadilah pelaporan itu, dan masalah itu makin panjang, gengs. Yang harusnya kemarin sudah didamaikan oleh Kemensos ya, udah dipertemukan semua, harusnya jadwalnya tuh udah dipertemukan nih tanggal-tanggal 10 kemarin. Tapi karena ulahnya si Agus ini mungkin lebih memilih untuk melanjutkan drama-dramanya ketimbang untuk perdamaian dan pengobatan matanya, ya kan. Aduh, makin kisruh, gengs. Dan si AL sudah mulai tersudut, gengs. Kalau kita lihat dari video-videonya itu sudah menunjukkan kepanikannya gitu. Karena kenapa? Karena dari asosiasi pramugari, semua maskapai dari luar dan dalam negeri itu siap ngedukung Novi dan semakin mantap untuk menjebloskan si AL ke dalam bui karena sudah merendahkan profesi pramugari. Jadi statement si AL itu, gengs, itu merendahkan pramugari ya. Ya seolah-olah profesi pramugari itu adalah ya sampingannya adalah jadi PL gitu. Dia menyebut pramugari, gengs. Gila sih. Apalagi laporan Novi sudah di BAP ya. Waduh, tambah panik si AL ya. Jadi si AL ini masih ngotot aja, gengs. Ya menunjukkan kalau dia itu nggak takut gitu ya. Ya seolah-olah kebal hukum lah gitu. Kalau nggak takut, kenapa harus ngapus komentar-komentar ya yang menyudutkan Novi, yang ngebahas Novi ya? Itu kenapa dihapus-hapusin gitu? Itu kan sama aja mau mencoba menghilangkan barang bukti. Tapi tim Kak Novi nggak bodoh. Sebelum dihapus itu sudah di screenshot semua ya komentar-komentar si AL ini yang ngebahas Novi, yang menghina tanpa tanda tanya, yang menyebut nama. Jelas di situ. Bukan lagi bertanya, tapi sudah menuduh, gengs. Kalau dia menghapus komentar, berarti dia sadar, gengs, bahwa ada yang salah atau telah berbuat salah gitu kan. Dan kalau menurut gua kayak ada semacam ketakutan gitu kan. Kalau nggak takut kan nggak mungkin dia mau menghapus komentar itu, ya kan. Ya paling ujung-ujungnya nanti setelah diinvestigasi, wah itu bukan keluar dari mulut si AL, tapi anak-anak buahnya. Ya ujung-ujungnya anak buahnya nih salahin. Ya lu yang bertanggung jawab. Padahal udah jelas ya kata-kata kotor itu keluar dari mulut dia sendiri gitu kan. Dan ini ada statement dari Kak Novi kalau pihak maskapai akan melawan si AL ini, gengs. Karena profesinya merasa direndahkan. Seperti itu. Ini sedang berjalan sih, Pak. Dari semua maskapai. Bahkan ada maskapai luar juga yang ikut join. Yes, karena mereka sudah sangat marah, dan yang menjalani ini semua mayoritas Pak pramugari yang sudah senior. Jadi yang udah senior tuh yang udah pada 40 tahun gitu, terus yang sudah mengabdikan hidupnya berpuluh-puluh tahun bekerja di maskapai seperti itu. Orang seperti AL ini harus dikasih pelajaran, gengs. Mulut-mulut kotor yang keluar dari mulutnya itu, ya kan, itu udah nggak bisa dibiarin. Nanti kebiasaan dia tuh. Ini jawaban si AL ketika dibilang dia kabur ke luar negeri, ya kan. Nih. Akibat dari situ banyak netizen yang berpaling dan malah menghujat Alvin dan keluarganya, ya, baik istri maupun anaknya, teman-teman di situ ya. Ya wajar lah. Kan mulut kotor lu sendiri saya yang bikin itu. Saya membela Agus. Pertama adalah demi kemanusiaan, ya. Demi kemanusiaan atau demi karir lu sendiri, ya. Kemarin anak buah lu udah bilang tuh, jadi ngebantu Agus itu sebagai promosi gratis lah salah satunya ya, tujuannya itulah. Diundang untuk gunting pita, itu salah satunya apa? Ya biar media datang, biar kesorot tuh. Wah ini nah usaha baru si AL, ya kan. Ya tujuannya itu, gengs, bukan. Gue gak yakin kalau dia bilang dasarnya kemanusiaan ngebantu Agus. Bacot lah. Saya melihat Agus ini adalah korban penyiraman air keras yang butuh dibantu, ya. Dan tidak banyak yang mau membantu di situ. Nggak banyak yang membantu, itu udah banyak yang membantu. Si Eva juga ngebantu, si Krisnamurti juga udah ngebantu, ya kan. Lu aja mau nyari panggung, semua udah dibongkar sama anak buah lu, ngerti nggak? Contoh kayak pengacaranya si Novi itu udah banyak yang mundur dari bantu Novi. Salah satunya adalah Brian, ya. Terus kedua adalah
Herwanto mundur, abis itu masuk lagi, ya kan? Jadi ya itu udah hal biasa gitu loh, keluar masuk. Brian itu keluar ya karena Kak Novi sendiri nggak sepakat poin-poin yang sudah dibuat, tapi malah untuk menjerumuskan si Novi itu sendiri gitu loh. Makanya Novi itu nggak sepakat. satu hal, lu lapor sih gampang, lapor aja, ya kan? Bisa naik nggak laporan lu? Udah. Jadi jangan bilang gua panik lah, gua kabur lah. Memang panik loh. Hah? Lu lebih hebat dari anaknya Ketum Hanura? Hah? Apa lu lebih hebat dari 195 jaksa? Panik ya, panik. Panik. Lebih hebat daripada AKBP? Bakat lu apa? Inilah guys, ciri-ciri orang panik ya seperti inilah contohnya ya. Ini wajah-wajah kepanikan ya. Karena kenapa guys? Kalau dia ngerasa nggak takut, terus nggak panik, nggak mungkin dia ngapus-ngapus komentar yang sudah akan dijadikan bukti gitu kan. Itu tandanya apa? Kalau bukan kepanikan, dia menghilangkan barang bukti. Katanya sok keras, kebal hukum, semua akan dilawan, gak bakalan laporan Novi ini gak bakalan naik laporan Novi. Tapi dia mencoba menghilangkan barang bukti, gengs. Itulah bentuk kepanikan. Kenapa netizen itu menghujat dia? Ya memang kenyataannya dia panik, kabur kok, ya kan? Kalau nggak mau diserang sama netizen, ya kenapa lu masuk ke perkara ini gitu loh? Udah kondisi lo yang udah kayak gitu, anggota lu aja sudah buka suara tuh ya kan. Tujuan ngebantu Agus itu bukan karena kemanusiaan, ya atas dasar ya pengen promosi gratis. Aduh, lu nggak ada pangkat, nggak ada apa, nggak ada kekuasaan kok, sok amat. Apalagi tuduhan lu, LP lu itu tidak berdasar. Tidak ya? berdasar apanya? Nanti LP lu dihentikan, gua malah bisa laporin lu balik. Ya kita tunggu aja tanggal mainnya. Ya ikutin aja prosesnya gitu, nggak usah kepanikan kayak gitulah ya. Kalau nggak takut ya selalu aja gitu, nggak usah ngotot-ngotot gitu. Ya nggak guys? Iya kan, kalau nggak panik ya santai aja, tinggal fokus aja pengobatan gitu kan. Ngapain terpancing sama netizen ya kan? Lu dibilang lu kabur ya memang kenyataannya lu pergi. Ya begitulah. Berarti kan kabur. Proses pelaporan berjalan tapi lu menghilang gitu kan. Kabur, alasannya berobat. Ya kenapa lu dari kemarin gak fokus aja berobat gitu? Ngapain ikut-ikutin masalah ini? Udah tahu kondisi. Dan ini yang paling serunya, gengs. Itu adalah Tuhan ingin mengangkat seseorang dengan caranya dia merendahkan dulu, merendahkan atau membuat orang itu merasa lemah. Oke. Lalu sebenarnya dia mau mengangkat. Mau diangkat derajatnya ya. Ini. Nah, yang terjadinya memang seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu berkat itu diberikan berlimpah ke Agus. Jadi berkat yang sangat banyak yang diberikan ke Agus. Tapi bagaimana si Agus sendiri dia mengunci berkatnya sendiri. Ya benar. Apa yang diceritakan oleh ibu ini memang benar, gengs. Konsep kehidupan itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi setiap manusia itu pasti ada ujiannya sebelum diangkat derajatnya gitu kan. Ya memang seperti itulah alurnya ya gengs. Kalau kita sabar dan ikhtiar ya kan, dengan keadaan, terima dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, ya tidak usah mencari perkara-perkara lagi, tidak usah memusuhi orang yang sudah membantu kita gitu kan. Sudah dibantu dan nggak tahu diri, ya ujung-ujungnya kayak si Agus ini, gengs. Yang harusnya dia itu dengan keadaannya yang sudah mungkin buta, dan dari situlah melalui Novi derajat dia berlahan diangkat dengan adanya uang donasi itu, tanpa kerja lagi. Dapetin uang 1,5 M itu dia kerja berapa puluh tahun juga belum tentu dapat gitu loh. Dengan kondisi itu diberikan hikmah, diberikan rezeki yang melimpah. Yang terjadi justru malah dia itu bukannya merubah diri ya, tapi malah menjadi-jadi. Ya itulah yang terjadi. Berarti kalau seperti ini dia tidak akan dapat apa-apa. Baik sekarang sampai ke depannya itu tidak akan dapat apa-apa. Yes. Sekali pintu udah tertutup, pertolongan yang berlimpah diberi, tapi ditutup sendiri. Nah itu benar relate banget dengan adanya keputusan dari para donatur yang tidak akan memberikan uang donasi itu ke Agus ya gitu. Jadi si Agus ini nggak bakalan dapat apa-apa lagi karena dialah sendiri yang membuat permasalahan ini semakin nggak tentu arah ya kan. Nggak tahu lah apa yang dalam pikirannya dia itu.
Cuman karena dia ngerasa harga dirinya diinjek-injek ya, keluarganya ngerasa harga dirinya diinjek-injek, jadi dia ya dengan cara itulah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan ya, ujian gitu loh. Sesabar apa sih keluarga Agus dan Agus ini gitu loh, melalui Novi dan diberikan rezeki yang melimpah itu dan memberi. Sebenarnya Allah tuh sedang menguji si Agus ini, gengs. Sesabar apa sih Agus ya dengan kondisi yang dia sudah mungkin dianggap dia tuh sudah direndahkan lah harga dirinya dan keluarganya gitu. Sebenarnya itu adalah bentuk ujian dari Allah. Kalau dia bisa melewati itu, mungkin insya Allah rezeki itu memang untuk si Agus nih. Cuman kalau udah semakin kesini dia makin gak tahu diri ya, rezeki itu makin menjauh, gengs ya. Yang harusnya rezeki yang melimpah itu udah di depan mata nih, akhirnya sekarang menjauh gitu. Jadi jelas ya, gengs. Gimana menurut kalian? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.